Shalom jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Kita semua dalam keadaan sehat dan baik. Puji Tuhan, Tuhan masih perkenankan kita semua untuk bisa beribadah pada pagi hari ini. Mari siapkan hati kita untuk kita memuji kebesaran Tuhan. Janji Tuhan itu iya dan amin. Janji Tuhan itu terjadi dalam hidup kita, asal kita sungguh-sungguh dan setia kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu semua, kita mau mengangkat pujian kita. Biarlah pujian yang kita naikkan pada pagi hari ini, Tuhan disenangkan. Kita muliakan Dia dalam puji-pujian kita. Haleluya, haleluya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh besar setia Tuhan dalam hidup kita. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya, percaya janji-Mu ajaib
Pagi hari ini kami datang di hadapan Tuhan yang besar. Kami sujud syukur di hadapan Tuhan. Kami bersyukur hari ini Tuhan masih izinkan kami hidup. Kami diberi kesempatan untuk kami beribadah. Kami memuji kebesaran Tuhan. Kami akan diberkati dengan firman-Mu, oh Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Dan pagi hari ini kami mau senangkan hati Tuhan dengan puji-pujian yang kami naikkan. Di dalam ketaatan kepada Tuhan, kami beribadah bersama dengan keluarga kami. Diberkatilah ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Biarlah Tuhan saja yang dimuliakan. Terima kasih Bapa, kami mau bersorak-sorai bagi Tuhan, meninggikan, mengagungkan Tuhan. Sebab Tuhan jauh lebih besar dari setiap persoalan masalah yang kami hadapi. Terpujilah nama Bapa di surga. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya dan diberkati katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Kita menerima janji Tuhan dalam hidup kita, amin. Asal kita percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Beri kemuliaan buat Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya.
pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggi sekali lagi katakan, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, tinggikan namamu, tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Puji Tuhan, puji Tuhan. Allah kita dahsyat, amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, puji Tuhan. Baik, sekarang kita siapkan hati kita untuk kita diberkati oleh firman Tuhan. Pegang teguh janji Tuhan dalam hidup kita. Biarlah Tuhan sendiri memegang tangan kita. Biarlah kuasa Tuhan sendiri yang menyertai setiap langkah-langkah kita. Jangan pernah kita andalkan kekuatan kita. Kekuatan kita terbatas, kemampuan kita terbatas. Tetapi andalkan Tuhan dalam setiap hidup kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satupun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin langkahku. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satupun dapat ku banggakan, tiada satupun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku. Yesus pegang
Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami membuka hati untuk firman-Mu. Kami dengarkan. Jamah setiap hati umat-Mu Tuhan dalam mendengarkan firman Tuhan. Firman yang adalah Allah sendiri berbicara bagi kami semua. Dan firman Allah itu hidup. Firman Allah itu kudus. Firman Allah itu hebat. Firman Allah itu berkuasa. Oleh karena itu kami tundukkan pikiran kami, perasaan kami di bawah firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, diurapi dan diberkati Bapak Gembala yang akan menyampaikan firman Tuhan. Urapan Allah turun atas Bapak Gembala, kebenaran Allah disampaikan dan kami semua diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara, kita masih dalam tema besar bulan ini, impian dan doa. Maka hari ini saya beri judul khotbah saya adalah Tuhan dalam perencanaan kita. Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Mari kita akan baca. Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Menara Babel. Ini Babel bukan Bangka Belitung, saudara ya. Babel yang di Alkitab ini. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balokkan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel. Karena disitulah dikacau balokkan Tuhan bahasa seluruh bumi. Dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Sampai ke pedalaman Batam. Termasuk Pak Joni. Jadi ini kalau diteruskan ketemulah dengan Simanjuntak itu. Yaitu yang kemarin dibawakan oleh Pak Gustaf itu. Ya. Saudara-saudara, manusia pada zaman Babel, seluruh bumi logatnya sama. Jadi tidak ada logat yang lain, logatnya satu. Bahasanya satu. Tuhan berkata, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Kenapa satu bahasa? Ya karena satu keturunan. Mereka berasal dari keturunan Adam. Berada di satu tempat dengan satu bahasa, logatnya sama. Ya, itu kondisi pada waktu itu. Nah, ketika mereka merasa bahwa mereka sudah menjadi bangsa yang besar, lalu mulailah mereka membuat sebuah perencanaan. Timbul di dalam hati mereka, timbul di dalam pikiran mereka. Mereka merencanakan satu impian, yaitu mereka ingin mendirikan sebuah kota dengan satu menara.
Bayangkan satu kota dengan satu menara aja akhirnya jadi berantakan. Kelapa Gading ini banyak menara. Menara Gading 1, Menara Gading 2. Ada banyak menaranya di Kelapa Gading ya. Ini kota dengan satu menara. Tetapi kenapa kemudian ending dari cerita ini adalah mereka diserahkan Tuhan, dikacau balaukan Tuhan. Setelah penyerahan pada zaman Babel ini, maka salah satu suku berangkat ke arah timur. Sampailah mereka di tanah yang disebut dengan tanah Sinim, Oriental Land. Dan dari sanalah nenek moyang Ibu Licen berasal. Loh iya toh, iya Bu Lili ya? Iya, iya aja. Tanah Sinim. Jadi mereka yang berangkat ke arah timur. Itu yang disebut di dalam Yesaya, kitab Yesaya. Allah memanggil suku Sinim. Oriental Land, tanah China. Jadi mereka terserang-serang. Ya. Kenapa Tuhan harus menghancurkan rencana mereka? Kenapa Tuhan harus menggagalkan rencana mereka? Kenapa seolah-olah Tuhan memporak-porandakan impian mereka? Jawabannya sederhana, karena impian mereka, rencana mereka, mereka tidak libatkan Tuhan. Sehebat apapun perencanaan manusia, kalau dia tidak melibatkan Tuhan, maka dia sedang menggali kehancuran untuk dia. Maka ini pelajaran yang luar biasa dari pembangunan Menara Babel, yaitu mereka buat perencanaan tanpa melibatkan Tuhan. Coba cari di ayat tadi. Tidak ada satupun kata Allah di sana. Tidak ada satupun perkataan bahwa mereka melibatkan Tuhan. Yang mereka katakan apa? Marilah kita. Perhatikan yang saya garis bawahi warna kuning itu. Kita. Marilah kita membuat batu bata. Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota. Marilah kita cari nama supaya kita. Jadi kita. Itu sebabnya ketika Allah akan menyerahkan, menghancurkan mereka, Allah berkata apa? Marilah kita juga. Kita di sana berbicara tentang Tritunggal, keteritunggalan Allah. Allah bekerja bersama-sama. Jadi seolah-olah Allah membuat tandingan, marilah kitanya manusia dengan marilah kitanya Allah. Marilah kitanya manusia itu membuat perencanaan yang hebat, luar biasa, tanpa menyertakan Tuhan. Maka akhirnya Tuhan dalam kemahakuasaannya menghancurkan rencana mereka. Saudara-saudara sekalian, jadi Menara Babel itu adalah inisiatif, pure inisiatif manusia. Ya. Tidak pernah Allah menyuruh membangun Menara Babel. Saudara jangan pernah lakukan sesuatu kalau Allah tidak suruh. Mereka mengandalkan kekuatan sendiri, mereka mengandalkan kemampuan mereka sendiri, dan inilah yang disebut dengan kesombongan. Jadi ketika kita membuat perencanaan tanpa libatkan Tuhan, itu sama dengan kesombongan. Ketika manusia merasa bahwa dia mampu membuat perencanaan, dia mampu untuk mewujudkan rencananya tanpa libatkan Tuhan, tanpa duduk diam dulu di bawah kaki Tuhan, tanpa berseru kepada Tuhan dan bertanya kepada Tuhan. Ini untuk anak-anak muda, kalau engkau merasa ganteng dan engkau merasa bisa cari pacar sendiri, itu namanya perencanaan tanpa libatkan Tuhan. Jangan heran Tuhan akan kacaukan dan serangkan engkau. Tanya Tuhan dulu. Serius ini, tanya Tuhan dulu. Anda boleh punya kemauan ini itu, bawa dalam doa. Maka Tuhan akan tunjukkan jalan yang terbaik bagi kita. Saudara, Babel itu artinya the gate of God, gerbang Allah. Membangun Babel ini, Menara Babel ini, motivasinya ya salah. Sebetulnya mereka ingin membangun kota, membangun menara itu artinya membangun peradaban. Jadi mereka mau bergerak maju dari orang-orang yang primitif, dari orang-orang yang nomaden menjadi orang-orang yang kemudian mau membangun kota, membangun menara. Ini sangat bagus. Tetapi rencana bagus tanpa disertai dengan motivasi yang benar itu salah di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena Allah menguji hati. Allah menguji hati. Anak-anak muda berkata, saya pengen pacar yang cantik. Boleh.
Ada seorang gadis ditanya, pilih mana? Kaya tapi jelek atau miskin tapi ganteng? Kaya dan ganteng pasti. Nah, kalau seandainya pilihan cuma dua, kaya tapi jelek, ganteng tapi jangan pilih jelek tapi miskin, jangan saudara sekalian, itu malah mereka jawab begini, Pak, nggak apa-apa, agak-agak kurang, agak-agak miskin, yang penting ganteng. Kalau orang miskin bisa jadi kaya, jelek nggak bisa jadi ganteng. Kecuali kalau oplas, operasi plastik. Cuman kalau plastiknya pakai plastik ember kan cuma sama aja. Anda pengen misalkan punya pacar ganteng, punya pacar cantik, boleh, tapi motivasimu apa? Coba, Hana pengen pacar ganteng? Pengen. Loh, kok Dio yang jawab? Seolah-olah Dio ngerti isi hatinya Hana. Pengen enggak? Tujuannya, motivasinya apa? Biar keturunannya bagus. Memang anak-anak sekarang itu cerdas. Kalau ditanya dulu saya gitu, ditanya gitu nggak bisa jawab. Memang sekarang anak-anak makanannya bagus, jadi dulu kita kebanyakan makan intip, makanya nggak bisa. Tahu ya intip ya? Itu kerat. Tapi sekarang intip jadi hebat, jadi makanan berkelas. Pergi aja ke Jogja, itu pasti ada nanti intip. Intipnya kan tipis tebel sekali. Motivasinya apa? Ini penting, saudara. Saudara punya perencanaan, Anda pengen kaya, boleh. Tapi motivasinya apa? Pak, saya pengen kaya, Pak, supaya saya nggak diinjek-injek orang. Nah, itu salah motivasinya. Tapi kalau engkau berkata, saya pengen kaya, Pak, motivasinya apa? Supaya kalau saya kaya, saya bisa membangun DKKI SLCC. Mulia banget yang model begitu, mulia banget. Banget mulia. Yang model kayak gitu tuh sulit carinya. Kadang-kadang ada yang punya hati tapi kantongnya nggak ada. Motivasinya mesti benar. Jangan saudara, saya pengen jadi kaya Pak, supaya saya bisa balas dendam sama waduh, yang motivasi begitu. Sekalipun perencanaannya bagus, tapi kalau motivasinya salah. Babel itu the gate of God, pintu Allah. Jadi seolah-olah mereka pengen berbuat sesuatu. Maka mereka berkata, mereka membangun menara sampai puncaknya, sampai langit, sampai Allah. Lalu apa bedanya dengan Lucifer? Aku mau naik ke tempat yang tinggi. Aku mau menyamai Allah yang maha tinggi. Itu yang namanya kesombongan. Kesombongan itu awal dari kejatuhan. Siapapun kita. Mau Anda pelayan, mau kita bisnismen, mau kita orang biasa, sombong itu awal kejatuhan. Kenapa awal kejatuhan? Saudara, kesombongan jenis apapun bisa membuat kita terjatuh. Karena kalau seorang sombong, dia menempatkan diri seperti Allah yang sempurna. Bahkan kesombongan itu membuat orang merasa lebih baik daripada Allah. Secara sadar, tidak sadar dia melakukan hal itu. Sekalipun dia mungkin tidak sadar akan hal itu. Perhatikan kata-kata ini, maaf jangan tersinggung. Kesombongan bukanlah natur Kristen yang normal. Orang Kristen yang normal itu tidak sombong. Orang Kristen yang normal itu rendah hati, amin. Jadi kalau Anda sombong itu namanya abnormal. Abnormal, AB normal, bukan UP normal. Kalau itu Kristen orang. Kesombongan bukanlah natur orang Kristen yang normal, tapi natur orang Kristen yang sakit rohani. Jadi kalau orang sombong itu sakit, saudara. Jadi kalau orang masih menyombongkan ini, menyombongkan itu, pakai baju branded sombong, itu orang sakit. Baju saya branded semua.
Kayaknya kalau gembalanya bajunya branded itu kayaknya gimana gitu. Baju saya branded semua. Betul. Bermerek semua. Soal mereknya terkenal atau enggak itu urusan belakangan semua. Jadi coba, ada mereknya enggak tuh bajunya? Ada merek ya, Bang? Ada, itu branded Pak namanya. Jadi baju Bapak itu branded, bermerek. Tapi tidak terkenal. Iya. Sama baju saya juga branded, tapi tidak terkenal. Ya adalah beberapa yang terkenal. Tapi saya tidak pernah beli. Loh, kok tahu? Emang kita pernah lihat Papa beli baju? Saya tidak pernah beli. Yang brand-brand tidak pernah beli. Bu Ana yang beli. Saya tahunya pakai aja, saudara-saudara. Jadi kalau masih membanggakan ini itu, itu. Apalagi kalau yang dibanggakan itu KW 10 lagi. Sudah KW 10, wow, gayanya minta ampun. Jadi Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang sombong itu orang sakit rohani. Karena itu jangan sombong. Apapun itu, termasuk dalam pelayanan. Waduh. Karena kesombongan itu bukan natur orang Kristen, maka Tuhan benci kesombongan. Karena Kristen itu kan pengikut Kristus. Naturnya pengikut Kristus harus sama dengan Kristus. Coba lihat di dalam Alkitab, pernahkah Anda menjumpai bahwa Yesus itu adalah sombong? Tidak. Yesus rendah hati. Para murid mau makan, wah mereka bingung, tidak ada yang nyuci satu dengan lain. Kan tidak ada budak, tidak ada yang mencuci kaki. Padahal orang mau makan, orang berani mau makan, mereka harus cuci kaki. Yang nyuci itu budak. Sekarang nggak ada cuci kaki. Akhirnya saudara, ya udah mereka, bayangkan mereka itu kalau makan kan tidak duduk di kursi, mereka lesehan gitu. Nah kaki mereka itu, akhirnya Yesus ambil baskom, ambillah, dilap kakinya Petrus yang rada pecah-pecah degil itu, dilap. Waduh, jengah semua. Begitu kerendahan hati seorang pribadi. Nah yang kayak gitu itu harus kita tiru. Harus kita tiru. Tapi bukan berarti kita harus membasuh kaki. Ini tidak selalu harus begitu. Kadang lucu kalau tiba-tiba hari Minggu saya di pintu bawa baskom, kemudian saya basuh kaki. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya saya kelihatan rendah. Nah saya sombong malah justru. Yang kasihan kan Elis nanti kalau saya cuci kaki. Om Elis itu ketemu saya saja, kiri tangan dicium gini. Lonce kan tanya, kok Elis kalau ketemu Pak Polos kok cium tangan begini? Saya jawab, daripada cium pipi bu, mending cium pipi. Elis itu adik saya. Tanda takzim. Kalau Elis cium tangan saya, mestinya Romi juga dicium tangannya. Nah masalahnya cium tangan saya, tangannya Romi tidak dicium. Nah itu menjadi masalah. Ya Elis ya, adikku yang terkasih. Jangan nangis, dibilang begitu kamu. Nanti kamu pasang status, aku sebagai adiknya Pak Elis. Nggak usah dimasukkan status. Nanti orang pada bertanya, Pak Paulus kuwi sopo? Karena itu Tuhan berkata, barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Tapi orang yang meninggikan diri, direndahkan oleh Tuhan. Karena memang sombong bukan naturnya Tuhan, bukan naturnya Kristus. Karena itu Allah membenci. Nah sekarang pelajaran yang kedua dari kisah Menara Babel adalah orang-orang yang membangun Menara Babel itu mereka mencari kemuliaan diri sendiri, bukan kemuliaan Allah. Kalau yang pertama tadi mereka membuat perencanaan tanpa melibatkan Tuhan, yang kedua adalah mereka membuat perencanaan itu untuk mencari kemuliaan diri sendiri, bukan kemuliaan Tuhan. Marilah kita mencari nama. Kalau dalam terjemahan bahasa Inggris, let us make a great name for ourselves. Let us make our name famous. Yang
model-model kayak gini Pak Joni Xiaomi yang menerjemahkan. Pak, terjemahnya apa Pak? Sekali. Pak Joni disuruh menerjemah. Apa terjemah? Tidak tahu. Oh iya. Kan kita harus rendah hati ya, rendah hati. Betul, iya. Kan tidak enak sama Frankie gitu. Apa Frank? Sebenarnya Frank? Iya, Frankie ngandung dia berkata, saya juga rendah hati. Gampang terjadi. Ayo kita buat nama kita menjadi besar. Ayo kita buat nama kita menjadi terkenal. Jadi tujuan pembangunan Menara Babel itu bukan supaya Tuhan dipermuliakan, tapi mereka berkata supaya nama kita menjadi tenar. Jadi kalau kita membuat perencanaan itu bukan supaya kita terkenal. Semua yang kita lakukan tujuannya adalah supaya Tuhan semakin dikenal orang, bukan supaya kita terkenal. Jadi motivasinya bukan untuk diri sendiri, tapi untuk Tuhan. Yang ketiga, pelajaran dari kisah Menara Babel yang ketiga adalah mereka bertindak melawan firman Tuhan, melawan kehendak Tuhan. Loh Pak, di mana kok mereka melawan firman Tuhan itu di mana? Di mana mereka melawan kehendak Tuhan di mana? Kan mereka mau bangun kota, mereka mau dirikan menara, kan bagus Pak. Di mana letaknya bahwa mereka melawan kehendak Tuhan? Perhatikan baik-baik ini Saudara. Kalau di dalam ayat 4 bagian akhir Saudara katakan supaya kita jangan terserah ke seluruh bumi. Jadi mereka membangun kota, membangun menara, memberi nama menara itu supaya mereka tidak terserah ke seluruh bumi. Padahal, saudara sekalian, dalam Kejadian 1 ayat 28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, lalu kemudian penuhilah bumi. Jadi ini yang disebut dengan mandat budaya, beranak cucu penuhilah bumi. Nah, apa yang dilakukan oleh orang-orang di Babel itu melawan mandat budaya dari Allah itu. Beranak cucu, memenuhi bumi, memeliharanya, itu rencana Allah dari permulaan sampai sekarang. Tapi manusia cenderung membangun Menara Babel supaya mereka tidak terserah, tidak tersebar, tidak memenuhi bumi. Saudara, perintah beranak cucu, memenuhi bumi itu, mandat budaya itu, satu senada dengan mandat ilahi, mandat penginjilan, amanat agung dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Pergilah kamu. Jadi bumi itu harus dipenuhi dengan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Sama seperti pada zaman perjanjian lama, bumi harus dipenuhi dengan umat Allah. Maka mereka harus beranak cucu, menaklukkan, memelihara. Dan ketika Yesus akan naik ke surga, Yesus berkata, pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Tapi setelah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, ajar mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kesudahan akhir zaman. Sama, mandatnya sama. Maka ketika mereka, orang-orang di Babel itu mandat, jangan kita terserah, jangan kita penuhi bumi, itu artinya mereka melawan mandat Allah. Bukankah itu sama dengan apa yang dilakukan oleh orang Kristen pada masa kini? Ya. Saudara, ketika peristiwa air bah, maka mandat itu diberikan kembali. Jadi mandat itu diberikan kepada Adam, lalu kemudian ketika manusia dimusnahkan, tinggal Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya. Jangan salah menyanyi itu. Yang benar itu Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang istrinya, 3 orang anaknya. Jangan sampai salah 3 orang istrinya ya. 3 orang anaknya, 3 orang mantunya. Mandat yang sama di dalam Kejadian pasal 9 diulang lagi. Penuhi bumi. Siapa yang disuruh? Keturunan Nuh, orang benar itu. Jadi Allah seolah-olah berkata, penuhilah bumi dengan orang yang benar. Sama seperti ketika Tuhan memerintahkan Adam. Adam itu waktu itu belum jatuh dalam dosa. Tuhan memberkati mereka dan berkata beranak cucu, penuhi bumi dengan orang-orang yang benar. Maka mandat yang sama juga yang diberikan oleh Yesus. Penuhi bumi dengan orang-orang yang percaya. Tetapi apa yang dilakukan oleh orang-orang di Babel itu
manusia di tanah Sinear. Mereka akan menetap di tanah Sinear dan tidak lagi peduli dengan perintah Allah untuk pergi memenuhi bumi. Jadi ini adalah bentuk pemberontakan. Itulah sebabnya kenapa Tuhan itu mengacaukan, menjungkit balikan Menara Babel, orang-orang yang ada di sana. Karena mereka merencanakan tanpa melibatkan Tuhan. Mereka merencanakan itu untuk kemuliaan diri sendiri, bukan untuk kemuliaan Tuhan. Dan mereka merencanakan itu sebagai bentuk pemberontakan terhadap perintah Tuhan. Itu sebabnya Allah marah. Saudara-saudara, gereja bisa menjadi Menara Babel masa ini. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Enak menikmati bait Allah di gereja, tetapi Tuhan tidak hanya suruh kita menikmati bait Allah yang di gereja, tapi Tuhan juga suruh kita menjadi berkat, keluar dan menjadi berkat. Jadi kalau program proyek misi gereja tidak fokus sampai ke ujung bumi, mereka berkata, pokoknya kita bangun gereja kita, pokoknya bangun gereja kita saja, maka mereka telah membangun Menara Babel. Kalau potensi, kekuatan, keuangan, sumber daya gereja tidak digunakan untuk menjangkau dunia bagi Allah, itu namanya Menara Babel. Ya. Jadi kalau gereja menggunakan seluruh apa yang mereka punya hanya untuk fokus di dalam, maka apa bedanya gereja itu dengan Menara Babel? Maka tinggal tunggu diserahkan Tuhan saja. Saya tidak mau gereja ini diserahkan oleh Tuhan. Kita pikirkan yang di dalam, tetapi juga kita pikirkan jiwa-jiwa. Amin, saudara. Ini hati saya dipenuhi dengan sebuah, mesti buka cabang. Dulu waktu saya masih di tempat lama, kerinduan itu nggak terlalu menggebu, tapi hari-hari ini saudara itu menggebu. Apalagi Pak Ketua Umum berkata, Pak Plus, pegang Jakarta dan Jawa Timur. Waduh, aduh, mau Jawa Timur. Tapi saya bersyukur kita tidak harus membangun Menara Babel. Sekalipun kita harus pikirkan di dalam. Saya tadi bisik sama Bu Ana, Mah, tolong tanyakan ruko sebelah itu. Kan ada tulisan disewa, berapa sewanya? Kalau perlu kita beli. Amin. Kapan? Tidak tahu. Kalau dijebol ke belakang, saudara, kan gini, saya lihat Wahyu juga enak. Wahyu itu kan sama di belakang, kasihan. Minimal kalau itu dijebol Wahyu di posisinya di tengah. Kasihan itu suami istri itu, saudara. Mereka mau duduk di depan nggak enak, nanti dipikirnya majelis. Di tengah perutnya takut mundul-mundul itu. Saya lihat kemarin pas latihan itu saya perhatikan ini yang hamil Wahyu apa Vina. Memang itulah tanda-tanda kemakmuran itu sudah. Haleluya. Ya, tapi saya tahu Wahyu kenapa perutnya juga ini, karena dia kan sehati. Orang itu kalau sehati begitu. Jadi Vina hamil, tahun maju dia juga. Haleluya. Apa tindakan Allah atas kesombongan manusia? Ayat yang kelima, lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Allah melihat, ini yang pertama. Allah kita adalah Allah El Roi, Allah yang melihat. Tuhan memperhatikan. Lalu ayat ke-6, Tuhan berkata, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa, satu semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun yang mereka rencanakan tidak dapat terlaksana. Artinya Tuhan menyadari potensi yang besar yang dimiliki oleh manusia. Ada potensi yang besar. Dan kemudian ayat yang ke-7, baiklah kita turun. Nih, katakan, baiklah kita turun. Mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Jadi ini tindakan Allah untuk mengatasi potensi bahaya kesombongan itu. Allah tidak pernah mentolerir kesombongan. Allah tidak pernah kompromi dengan kesombongan. Karena itu firman Tuhan katakan, aku membenci kesombongan. Dan Allah turun tangan atas itu. Mari perhatikan, renungkan bagian yang terakhir ini sebelum kita tutup. Yang pertama,
Membuat perencanaan tanpa melibatkan Tuhan adalah sebuah kejahatan dan kesia-siaan. Saya ulang sekali lagi. Membuat perencanaan tanpa libatkan Tuhan adalah kejahatan dan kesia-siaan. Yang kedua, mencari kemuliaan diri sendiri bukan kemuliaan Tuhan adalah dosa kesombongan. Dan ketiga, membangun menara Babel adalah tindakan melawan kehendak Tuhan. Karena ketika mereka bangun menara Babel, mereka tidak melakukan amanat, mandat budaya dari Tuhan. Dan akibat dari pembangunan menara Babel adalah kacau beliau, saudara. Kacau balau. Jangan sampai hidup kita berakhir dengan kacau karena kesombongan, karena tidak taat pada Tuhan dan tidak libatkan Tuhan. Mari libatkan Tuhan dalam setiap perencanaan kita. Cari kemuliaan Tuhan. Dan kemudian jangan melawan kehendak Tuhan. Anda dan saya diberikan tugas oleh Tuhan. Semua kita. Mandat, amanat agung itu bukan hanya untuk satu dua orang, tetapi untuk semua kita. Dan secara khusus saudara tangkap baik-baik apa yang Tuhan perintahkan berkaitan dengan amanat agung. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur, berterima kasih yang tak terhingga kepada Tuhan Yesus Kristus yang memelihara kami, memberkati kami dengan luar biasa. Terima kasih untuk kemurahan-Mu atas kami. Dalam segala keadaan, kami tetap bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Bahkan dalam keadaan sakit pun, kami tetap bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bapa, arahkan wajah-Mu bagi setiap umat-Mu. Arahkan wajah-Mu bagi setiap jemaat-Mu, Tuhan. Secara khusus, pagi hari ini, hamba berdoa bagi umat-Mu yang sedang dalam keadaan sakit. Mereka memerlukan Engkau, Tuhan. Tuhan, lawatlah Bapak Johnny Going. Tuhan, lawatlah Bapak Edward Bastomi. Mereka membutuhkan Engkau, Tuhan. Biarlah mereka juga merasakan zaman Tuhan. Dan mereka mengucap syukur dengan apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup mereka. Itulah yang akan menenteramkan hidup mereka dan membawa kesembuhan bagi mereka. Jemaat-Mu yang sedang dalam pergumulan, mungkin ada yang sedang dalam kekurangan. Bapa, Engkau Bapa yang baik. Engkau yang mencukupkan kebutuhan kami. Engkau yang memelihara kami dengan sempurna. Bukan hanya kami, tetapi juga anak cucu kami terpelihara dalam kasih sayang Tuhan. Jikalau ada umat-Mu yang sedang bergumul karena pekerjaan mereka, bisnis mereka yang hari-hari ini mungkin merosot tajam. Tuhan, bukankah kasih-Mu tidak pernah meninggalkan mereka? Bukankah Engkau adalah bagian yang terbaik bagi mereka? Kami percaya Engkau sanggup memulihkan apa yang hilang selama ini ketika mereka belajar terus bersandar dan bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami pun tetap bersyukur dengan keadaan yang terjadi di bangsa kami. Sekalipun belum pulih benar, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Kami bersyukur untuk keadaan kami yang terpelihara oleh Tuhan. Berbulan-bulan kami menghadapi masa-masa yang sulit ini, dan Tuhan tetap memberi kekuatan kepada kami. Kasih anugerah-Mu melimpah bagi setiap umat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, kami hidup cukup, bahkan berlimpah di dalam Tuhan, karena kebaikan Tuhan yang luar biasa. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Kita bersyukur kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan pada pagi hari ini. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, setelah kita beribadah pada pagi hari ini, kembalilah bersama dengan keluargamu masing-masing. Lakukan pekerjaanmu, panggilanmu, dan pelayananmu dengan bersungguh-sungguh,
dan Tuhan yang senantiasa menyertai. Sekarang terimalah berkat damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, cinta kasih yang tak berkesudahan dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai hidup kita semua saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Terimalah segala berkat yang terbaik ini dengan bersama-sama kita katakan, Amin. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Dia besar, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkatnya melimpah. Ibadah sudah selesai. Selamat hari Minggu. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk memberikan persembahan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.